meja tapi awak sakit gigi. Tentang baru Islam. Sakit gigi. Intak sadonya gigi nak sakit do, cie saya sakit. Saya yakin selera makan itu pasti berkurang. Ibu-ibu sore-sore hari gerimis diundang ditraktir makan bakso gratis. Bakso, ada bakso rudal, ada bakso beranak. Hari hujan gerimis, hari dingin, bakso dihidangkan. Tapi ibu sariawan, kilo-kilo, lain habis bakso tu. Baru sariawan Pak, baru sakit gigi. Sariawan sakit gigi bukan penyakit kronis. Bukan penyakit. Cuba Bapak Ibu bayangkan kalau ada organ tubuh kita yang tak beres. Makanya Bapak Ibu jangan barang tidak syukur. Atau kasus bapak-bapak sudah usia lanjut mengakhiri masa pensiun mengeluh. Apa keluhannya Bapak? Tidak bisa BAK dengan lancar. Itu BAK tidak bisa buang air kecil dengan lancar. Kalau buang air kecil, Pak dia kawannya menyarankan pailah ke dokter sipulan dioperasi. Begitu jumpa sama dokter, kecil dokter Bapak Ibu, Bapak harus dioperasi. Oke, berapa biayanya dokter? Biayanya 6 juta. Nah, 6 juta. Lah dioperasi lah, sudah selesai dioperasi, bayar 6 juta. Kata dokter, Pak, tidak bisa sekali loh Pak. Jadi maksud dokter apa? Harus dibuat sekali lagi. Dalam jangka waktu sekian bulan, Bapak harus dioperasi bayar. Operasi yang kedua, berapa katanya Pak? 7 juta. 6 tambah 7 Pak? Boleh. 3 balik juta Pak. Memperlancar keran. Tiba di awak konan sehat-sehat, kubas sambarang saja membuang air. Tembok rumah orang dan bertembak, dinding masaji dan bertembak, di jalan dibuat berserak-serak. Tak berhenti bersyukur Bapak Ibu. Itu baru salah satu organ tubuh. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik remaja, coba kita hitung nikmatnya 2 mata, 2 telinga, tangan, 2 kaki, seluruh organ tubuh kita. Baralah kebesaran nikmat Allah yang dititipkan kepada kita. Maka jangan berhenti bersyukur. Cukup itu alhamdulillah Ustaz, tidak bisa Pak. Kalau sekedar alhamdulillah Pak, anak ketek itu bisa Pak. Allah makanlah Allah baca alhamdulillah, Allah itu alhamdulillah. Anak TK sudah minum apa dibaca saya alhamdulillah, pandai. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mau bersyukur, salah satu cara kita membalas nikmat Allah adalah kerajuan apa yang disuruh si pemberi nikmat. Kerjakan apa yang disuruh si pemberi nikmat. Siapa yang bagi nikmat? Allah, maka kerjakan perintahnya. Salah satunya adalah sholat. Jadi kalau ada orang yang buat rumah baru, kamarnya 7, AC-nya 8. Bisa ibu bayangkan, para kadang rumahnya kamar 7, AC 8. Tiba kawannya John, apa tu lah, di rancak mana rumah kini yo, alhamdulillah dah. Lain kareh nyawi alhamdulillah. Mauta sama 2 balik sampai jam 3 kan zuhur indah jadi kerajuan. Mauta asar lewat juga. Indah sembahyang zuhur, indah sembahyang asar. Walaupun ribuan kalinya membaca alhamdulillah, gara-gara dapat rumah gadang, kabalio tu kufur nama. Jadi bukan hanya sekedar mengucap alhamdulillah.
Nah, Ibu dan Bapak jamaah dimuliakan Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat, nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal Amin. Bapak Ibu jamaah, pertama aku mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada penasehat, kepada pembina karena diberikan kepercayaan untuk mengisi tausiah dalam acara yang luar biasa ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Ditampek lain acara 1 Muharram itu Pak, tahun baru Muharram, 3 yang masaji, yang mandang ceramah itu 2 kali tiang masaji. Jadi kalau 5 tiang masaji, 2 di Siko, 2 di Siko, 2 di Sinar, berarti 10 orang. Itulah. Tapi alhamdulillah jamaah masyarakat kita, terkhusus jamaah Gonjong dan Al-Qudusiyah, alhamdulillah jamaahnya luar biasa. Semuanya ikut, anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu semua ikut. Semoga kehadiran kita semua di sini dibalasi Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tahun baru Hijriah. Coba mau tanya dulu anak-anak remaja kita, tanggal berapa Hijriah? Boleh. Maya remaja. Anak-anak, tahu nggak tanggal berapa sekarang? Tergantung kemana engkau manfaatkan harta bendamu. Harta bendamu kalau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Bapak Ibu, itu nanti akan menjadi bekal kita di hari akhirat. Jangan menyasar ibu-ibu yang berinfak, bersedekah, membangun musola, membangun masjid, membeli karpet, membiayai anak-anak yang pelatihan Al-Quran. Jangan menyasar bapak-bapak magiar pitih, donatur, jangan menyasar. Karena kata Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Perumpamaan orang yang memberikan infak di jalan Allah saumpama dengan menanam sebiji padi. Ditanam sebiji padi, tumbuh 7 batang, dan tiok-tiok batang berbuah 100 buah. Cie ditanam, tumbuh 7, berbuah 100 per tangkai, 700 buahnya. Berarti Allah memberikan kepada kita lipat ganda sebanyak 700%. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah menambahkan bagi orang yang mampu. Ibu-ibu ada yang pernah membeli tanah untuk MDA, jangan menyasar. Apa-apa ada pernah membeli tanah untuk rumah tapis, jangan menyasar. Jangan menyasar. Tadi saya tanya sama Pak Haji, yang saya lihat satu-satunya yang konsisten melaksanakan pelatihan Al-Quran di Tampe Awak. Kamu tidak memuji, tapi kenyataan. Nah, kamu tidak memuji, tapi yang buat saya lihat, saya pernah terjun sebagai pelatih MSI tingkat kecamatan. Dipercayakan sama saya melatih MSI, Musabaqah Syahril Quran. 3 yang melatih, maksud saya 2 grup, kali 3, 6 orang. Lebih dari masa Rasulullah Bapak, namanya pindah tempat. Bahasa kerennya kini secara implisit. Pengertian secara sempit,
Hijrah itu pindah tempat. Dari mana pindahnya? Dari Mekah pindah ke Yasrib. Namanya kini Madinah Al-Munawwarah. Pindah tempat. Lalu kini apakah itu pemahaman Ustaz? Kami harus pindah. Dari Duri pindah ke kampung. Dari Duri pindah ke Payakumbuh. Dari Duri pindah ke Pariaman. Dari Duri Pekanbaru. Dari Duri ke Dumai. Tidak harus pindah tempat Bapak Ibu. Tapi yang harus kita lakukan sekarang adalah hijrah secara maknawiyah. Apa itu Ustaz? Hijrah dalam artian tajdid. Apa itu tajdid? Pembaharuan. Jadi hijrah artinya pembaharuan. Pembaharuan apa Ustaz? Dari yang tidak elok pindah menjadi elok. Dari yang kurang taat pindah menjadi orang yang taat. Pindah dari yang tidak pernah berimpak sampai karya. Kalau tiba roti lambe jalannya, tiba kue lambe jalannya, batahan. Tapi kalau tiba kota impak kancang lari, berubah menjadi orang yang pemurah. Tidak berhijab pindah menjadi perempuan wanita yang berhijab. Dari yang tidak sholat. Itu namanya samui. Nabi Sulaiman pulang dari berperang, lewat. Kata Sulaiman kepada bala tentara, stop. Ada apa Tuan Raja? Di depan ada semut yang sedang menyeberang jalan. Tolong berikan kesempatan supaya mereka masuk ke sana. Islam mengajarkan bagaimana kita ini berakhlak. Jangankan ke sesama manusia, kepada makhluk Allah yang lain pun kita diatur. Tiba dia wakini pulang malam minggu jam sawale, sasak pipis, pintu rumah luka buka, nampak lubang sabun. Sangat cuma tembak lubang sabun. Awak kala-kala bagi sabun, lah minta tolong lo di dalam. Ya Allah, tsunami, lava. Batin tak, bon jari yang bon pakai. Apa lagi kepada manusia? Akhlak. Iko indah, tanah awak 10 meter kali 2 meter. Babangun ke sadu-sadunya. Tapi apa? Tapi aku menembak itu. Itu tak akhlak. Membangun sepiteng terbuang kebuangan itu tak akhlak. Apa kontan-kontan ini? Bapak Ibu sholat kita, ini tolong lihat saya. Diawali dengan Allahu Akbar, ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullah. Tetanggamu yang ada di muka di kiri belakang harus selamat. Assalamualaikum warahmatullah. Tetanggamu yang di sebelah muka, sebelah kiri, sebelah belakang harus selamat. Karena saya orang yang sering melakukan sholat. Tiba prakteknya dan kalamat Jawa hendak kata jadi orang. Mentang-mentang awak kayu sama manusia. Amin ya Rabbal. Kesimpulan, pergantian tahun Komariah dan Syamsiah. Satu. Yang kedua, bertambah umur berarti berkurang jatah hidup. Makin lama hidup berarti makin dekat dengan pintu kubur. Yang ketiga, yang harus kita perbaiki, kita perbaharui keimanan dan akidah kita. Kemudian yang kedua, ibadah kita. Yang ketiga, akhlak kita, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, termasuk seluruh alam semesta. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rasanya ingin berlama-lama bercengkrama dengan Bapak Ibu di sini, tapi karena ada kebetulan kepentingan yang lain, saya mohon maaf. Begitu nanti acara ceramah selesai, saya mohon izin, mohon maaf, saya tinggalkan Bapak dan Ibu.
Mari kita tutup dengan doa.